berarti 24 tersier. Bukan bermaksud menggurui, tapi kita berbagi. Jangan kita bandingkan yang satu dengan yang lain tanpa kita tahu historical sejarahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran, teman-teman penghobi anggur semuanya. Jumpa lagi dengan kami dari tim Teras Pengangguran dengan saya Upay. Jadi begini ceritanya. Ini varian anggur yang sudah kita siapkan untuk dibuahkan. Kalau ada teman-teman yang merasa melakukan proses pruning pembuahan gagal alias jong, mungkin ada proses yang terlewat. Bukan bermaksud menggurui, tapi kita berbagi. Mudah-mudahan insya Allah apa yang kami terapkan bisa menjadi motivasi buat teman-teman melanjutkan budidaya anggurnya. Oke. Apa poin-poin yang harus dimiliki sebuah tanaman anggur ini bisa berbuah? Yang pertama, sehat. Oke. Lihat semua daunnya kondisinya sehat. Tidak ada hama, tidak ada kutu, tidak ada jamur, tidak ada keterlambatan pertumbuhan, jarak antar ruasnya bagus. Artinya apa? Sempurna, teman-teman. Kalau seandainya teman-teman ngerasa bahwa kok batangnya kecil ya, daunnya gosong, jangan dilanjutkan untuk pembuahan. Kenapa? Sebaiknya ulangi prosesnya, perbaiki pertumbuhannya. Poin-poin apa yang penting dalam menyehatkan tanaman kita? Yang pertama adalah media tanam. Media tanam ini khusus. Jadi campurannya sudah banyak lah yang sharing lah ya. Yang pasti harus poros, dia tidak menyimpan banyak air dan tidak merendam akar. Kalau perakarannya sehat, maka dijamin pertumbuhannya juga sehat. Lihat batangnya. Mantap kan? Oke. Kemudian apa? Sebelum kita melakukan proses pruning pembuahan, sebelum kita melakukan proses masuknya pupuk generatif, maka kita melakukan pruning akar. Ini sebulan sebelumnya sudah kita gali, kita ambil bagian-bagian terdalam, kita pruning akarnya. Karena ini di grounding ya, bukan di pot. Kalau di pot lebih gampang. Tinggal kita kurangi perakarannya, kita kasih media tanam baru. Ini tidak. Kita pruning hanya kita mencangkul di area sini sebanyak ini semua hilang dengan harapan nanti akan keluar perakaran yang baru. Perakaran-perakaran serabut yang memang rakus dan dominan untuk menyerap nutrisi. Kalau seandainya kita tanam di tanah, kemudian akarnya tidak dipruning, tidak dibatasi, saya berani jamin perakaran mungkin bisa berada di area sini. Ya, 1 meter atau 2 meter keluar. Sedangkan kita mupuk di sini. Ketika kita mupuk di sini, apakah akan terserap pupuk P dan K yang tinggi untuk pembuahan? Saya berani jamin kemungkinannya sedikit yang terserap. Ada yang terserap, tapi tidak maksimal. Artinya apa? Proses pruning akar akan menumbuhkan akar-akar serabut yang baru, yang rakus makan nutrisi, dikasih P dan K tinggi, akan terserap secara optimal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah batang-batang pembuahan, atau biasa kita sebut batang tersier. Boleh dilihat nih Om, ya. Kalau kita compare dengan pulpen ini, sama ukurannya. Dan ini harus merata. Harus merata. Mau kemana? Sini. Boleh. Harus merata. Oke. Ini lebih kecil tapi masih bisa optimal. Yang tidak akan membawa buah biasanya yang mana? Yang ini Om. Ini nih. Kecil kan? Karena ini belakangan. Dan kemungkinan nutrisinya kalah di sini. Jangan diharapkan ini buat pembuahan. Ketika tidak diharapkan untuk pembuahan, nggak usah dipaksain Om. Ini buang aja. Tuh. Lihat batangnya, seukurannya. Cuma segini. Nggak jamin saya. Oh iya. Ngomong-ngomong, ini varietasnya Jupiter ya. Orang bilang Jupiter itu gampang dibuahkan. Tapi belum tentu, belum jaminan.
Saya punya teman juga ada Jupiternya, dipangkas, dipupuk, tidak berbuah. Artinya apa? Kebutuhannya belum terpenuhi. Oke? Kemudian ini dilakukan pemupukan generatif dengan MKP, KNO3, putih, boron, kemudian juga ada nutrisi lainnya. Itu dilakukan selama 1 bulan dengan pemberian seminggu sekali, konsisten. Tujuannya buat apa? Akar-akar yang baru akan meresap pupuk-pupuk tersebut, nutrisi tersebut akan mengisi ke batang-batang ini dan bat-bat tersebut. Kalau seandainya akarnya itu tidak lagi rakus, tidak dominan, saya berani jamin tidak akan terserap di batang-batang ini untuk pembuahan. Itulah yang menyebabkan ketika di pruning maka dia zong. Oke. Berikutnya adalah stres air. Setelah pemupukan tidak dilakukan penyiraman. Jadi kita kasih pupuk misalnya hari Sabtu. Kasih pupuk generatif, selama seminggu ini tidak aktif penyiraman semua. Kita tutup memang. Kenapa? Harapannya nutrisi itu tetap bertahan di tanah, itu saja yang dimakan sama akar. Bayangkan kalau logikanya kita kasih penyiraman terus-menerus, pupuk akan larut. Pupuk akan larut, yang terserap hanya air aja. Sedangkan P dan K yang tingginya tidak bakal terserap. Minggu berikutnya sama, hari Sabtu kita kasih lagi siram jenuh sebanyak-banyaknya, habis disiram jenuh, kita kasih lagi generatif, MKP, KNO3 putih, boron, yang teman-teman sudah pada tahu lah semuanya. Itu nanti didiamkan kembali. 1 minggu tidak ada penyiraman. Terus begitu, sampai waktunya, ini hari Sabtu, tanggal 21 September, kemarin hari Jumat, sudah kita lakukan siram jenuh. Siram jenuh, H+1 baru akan kita pangkas ini. Oke. Kemudian yang keempat, semua tunas air, ini sudah dibuang. Kalau area pruningnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, rencana kita sebenarnya nggak ngitung bat, kita cuma ngitung garis ini aja Om. Kita pengen nanti seragam aja kita potong. Kita abaikan mana bat yang besar, mana bat yang kecil. Kita cuma pengen membuktikan nutrisi sudah masuk ke garis pertama ini. Apa yang menyebabkan kami yakin bahwa nutrisi ada di garis pertama, di kisaran 6-8 bat ini, kenapa? Karena kita batasin Om pertumbuhannya. Kenapa dibatasin? Harapannya nutrisi tidak lari ke tunas. Oh iya, ini sudah keluaran bunga loh Om. Tuh. Ini juga salah satu tanda bahwa dia nutrisi sudah masuk untuk fase pembuahan, sudah banyak buah-buah yang keluar. Oke. Nah, artinya apa? Ini siap dibuahkan. Kenapa kami yakin bahwa nutrisinya sudah ada di garis yang pertama? Kita batasin, kalau Om lihat ini garis pertama ini 30 cm. Baris yang kedua ini 30 cm, 30 cm sampai ke atas 30 cm. Total ketinggiannya kami batasin di 120 cm. Dengan harapan 120 cm atau bisa juga 15 daun, nanti dia hanya pertumbuhannya terbatas di 15 daun dan nutrisi akan tertumpuk di bawah. Oke? Beda dengan kalau kita pembuahan dengan potes pucuk. Potes pucuk kita biarkan laju, kita ambil di paling ujung. Ini nutrisi lari semua ke ujung. Om, kalau dipangkas di ujung lebih bagus bawa buah. Kenapa? Ya karena nutrisi naik semua. Tapi apa? Kita capek bos ngerawatnya. Karena kalau dipangkas di sini, keluar bunga seperti ini, laju pertumbuhan daun 10-12 daun, kita ngerawatnya begini, capek. Sedangkan semua yang hobi anggur, harapannya adalah anggur bisa indah di layer kedua. Jadi kita pangkas di layer pertama, buahnya ada di layer kedua, kita ngerawatnya cuma 10-12 daun sampai layer sini. Sama juga tingginya segini juga. Oke. Kemudian poin lain yang biasanya berhasil dalam proses pembuahan adalah tanda-tanda pupuk diserap dengan baik. Bunga semua nih keluaran nih. Nah, semua tunas-tunas ini bawa bunga nih. Kalau sudah seperti ini jangan ragu Om. Kita pangkas saja. Kenapa? Pangkas saja. Oke. Kita bilang kita mau di layer pertama ya.
Kita pangkas di layer pertama semuanya. Nggak usah dilihat Om, bat yang mana yang besar, bat mana yang kecil. Pokoknya layer pertama semuanya. Supaya buahnya indah harapannya. Om, batang yang potensial membawa bunga yang nggak ada sulurnya, belum jaminan. Kenapa? Balik lagi, kalaupun dia ada sulurnya, kemudian dia nutrisinya bisa bertumpuk di tersier tersebut, insya Allah bawa bunga. Om, berapa banyak tersier bisa dimaksimalkan? Tergantung usia. Contoh, ini usianya sudah 2 tahun lebih, mendekati 3 tahun. Terus berapa banyak tersiernya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sisi sebelah kiri. Sisi sebelah sana mungkin 12 juga. Total 20 lebih. Kok bisa banyak? Usianya sudah lama Om. Kalau misalnya Om baru nanam 1 tahun, saran saya 10-15 aja tersiernya. Nanti setelah di riset tumbuhkan lagi yang baru, nambah jadi 15. Masuk tahun kedua nambah jadi 20. Kenapa? Itu kekuatan nutrisi di batang yang besar ini. Dan kekuatan perakaran. Jangan dipaksain. Mau tahun pertama langsung 30. Paling yang terjadi seperti ini. Nah, batangnya segini semua Om. Nggak bisa setahun dibuahkan. Mungkin kalau Om mau bersabar, 2 tahun baru dibuahkan, bisa 30 tersier, 20 tersier. Tapi kan kalau kita agak susah menjaga dia bisa tumbuh seragam. Jadi yang paling tepat batasi, lihat kalau seandainya dalam setahun itu cuma 12 batang tersier yang bagus, 12 itu aja dirawat, sisanya buang. Tapi kalau setelah masuk tahun kedua, ketiga, 30 tersier semuanya bagus sebesar pensil ini, gaskan. Jangan kasih kendor Om. Biarin aja. Nanti kalau sudah dia 5 tahun, lebih banyak lagi. Makanya teman banyak yang bilang begini, di tempat si A itu buahnya banyak Om. Lihat usianya, lihat batangnya, lihat treatment perawatannya. Kenapa? Jangan kita bandingkan yang satu dengan yang lain tanpa kita tahu historical sejarahnya. Itu yang paling penting. Oke, kita pangkas semua di layer pertama. Habis itu kita review nanti apa lagi yang perlu kita lakukan. Layer pertama semua Om, nggak usah lihat bat. Ada yang batnya di atas layer, ada yang di bawah layer. Oke. Om, dominan yang batangnya pendek, antar ruas batnya belum jaminan, nggak bisa dijadikan jaminan. Yang bisa dijadikan jaminan adalah konsisten kita merawat, tanaman sehat, pemupukannya tepat, perakarannya bagus, kemudian pruningnya juga momennya pas. Di Balikpapan bulan ini lagi musim panas Om, sudah hampir seminggu setengah ini tidak hujan, makanya kita pruning. Kenapa? Biasanya kalau musim panas minim penyakit, nggak terlalu banyak jamur dan lain-lain. Oke? Oh iya, sisi sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sama. Berarti 24 tersier. Kita beresin dulu Om Yogi. Ada wasitnya dibilang kelewat Om. Iya, varian lain Heliodor ikut dipotong. Tapi nggak apa-apa, kita segaris ini memang lagi jadwal pruning semua. Entres. Kalau Jupe kan nggak banyak yang minta entresnya ya. Tenang Om, entres di kami kita pakai lagi buat pembibitan. Nah, enaknya juga kalau pakai apa namanya, klip yang model plastik begini. Nah, bukanya gampang ketimbang kalau Om ngikat pakai tali apa segala macam. Nah, ini simpel dia bukanya. Oke, sebagian sudah. Apa yang dilakukan setelah ini daun boleh dibuang
karena toh nanti tidak akan dipakai. Cuma kalau kami biasanya meminimalisir resiko akar aktif lagi rakus-rakusnya, nutrisi dibawa ke atas, nanti keluar air berlebihan, terjadi pembusukan atau kita bisa jadi gosong. Jadi kita cuma buang satu aja nih Om. Ini kita buang satu. Harapannya apa? Nanti yang sprut di bat ini aja, satu aja. Om, batnya kecil, iya nggak apa-apa. Kenapa? Nutrisi itu benar ngelihat bat, tapi tidak semuanya bat itu besar. Ada yang besar, ada Om. Ini yang paling atas besar nih batnya. Nih, besar ini batnya. Ah, ini nah, besar batnya. Dominan di sini pangkasnya, boleh. Tapi ya balik lagi nanti. Kalau kita pangkas ini berarti di layar kedua, nanti buahnya layar ketiga. Daun yang dirawat ke atas. Jadi ya tinggalkan saja bat yang besar. Kita main ke konsisten untuk di layar pertama. Karena tunas air di awal seminggu sebelum pangkas sudah dibuang semua, maka nggak ada lagi nih Om tunas airnya nih. Nah, kalau ini nih apa nih? Ah, ini tunas yang rencana buat tersier nggak kepake Om. Buang. Satu daun buang. Satu daun buang. Satu daun buang. Nih Om, ini juga biasa penyebab nih, nggak sprut nih apa? Ini ternyata ketinggalan nih, masih ada tunas air di sini. Buang Om. Nah, ini yang bawah-bawah begini ini tidak penting nih, buang ini. Ini ada lagi nih Om. Nih, ini buang ini. Jadi benar-benar sisakan batang-batang tersier dengan daunnya aja. Om, dihitung Om berapa bat? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang 6? Ada. Kalau yang jarak antar batnya sedikit mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada yang 7, ada yang 8, ada. Ya, biasanya kalau bat dari bawah nih 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau ditanya bat keberapa, tinggal kita potong ambil dari layar mana yang memudahkan kita dan estetik gitu. Nanti hasilnya dilihatnya indah. Buat yang namanya indah, mana Mimin ini? Oke. Berarti tinggal yang sebelah sana. Oh, minta tips and trick supaya daunnya bagus-bagus. Kuncinya cuma satu Om. Konsisten, istiqomah. Ikhtiarnya apa? Kami seminggu sekali nyemprot insektisida di semua daun, batang, sampai ke perakaran. Insektisida buat apa? Buat hama trip. Dia daunnya mengkerut-mengkerut, itu hama trip. Terus apa lagi? Fungisida seminggu sekali. Dicampur boleh Om? Boleh. Perhatikan kandungan senyawanya. Ada yang boleh digabung, ada yang tidak. Kalau dipisah boleh Om, lebih bagus. Kenapa? Jadi misalnya hari Sabtu insektisida. Kemudian hari Rabu atau Kamis fungisida. Kenapa? Takutnya tanamannya makannya nggak sesuai. Pas lagi ada fungisida dikasihnya insektisida. Bat paling atas sudah dibuang daunnya, semua batang-batang tersier sudah tidak ada lagi tunas airnya. Artinya apa? Kita tinggal tunggu. Nah, ini juga nih Om. Ini sebenarnya bukan tunas air nih. Ini sebenarnya bagian dari sulur, tapi juga ada daunnya. Sama juga Om. Buang, hempaskan. Nah, ini lagi nih. Tuh, sama nih. Ini sulur tadinya nih. Kalau tunas air kan dia di samping bat ya. Ini juga dia daun, buang. Periksa lagi. Kenapa sih Om tunas air dibuang? Kalau tunas air masih ada yang tersisa di tersier, taruhlah ada 1 atau 2, secara prinsipnya mekanisme tanaman ini, dia akan lebih dulu menumbuhkan tunas airnya. Jadi tunas air yang keluar. Tunas air biasanya tidak menghasilkan buah. Jadi dia cuma menghasilkan daun. Ya, beda dengan tersier yang dibuat dari tunas air. Kalau kita bicara ini tunas air di ketiak daun, kita buang supaya
pohon ini nanti akan memerintahkan bat-bat ini untuk pecah. Sprout, kemudian dia akan membawa klaster-klaster bunga. Harapannya seperti itu. Oke, sampai di situ cukup. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan jangan ragu komen, like, share, subscribe. Mudah-mudahan bisa membantu kami tetap konsisten dan bersemangat memberikan edukasi tentang kebun kecil kami di Teras Pengangguran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Teras Pengangguran.